guys, welcome back to my YouTube channel Healthy with Sally. Kali ini aku berada di depan sebuah gym di kota Bandung. Pemilik gym ini adalah the legendnya dunia fitness Indonesia dengan segudang prestasi baik di nasional maupun internasional. Dia adalah sosok yang sangat humble dan senang banget mengedukasi orang-orang untuk hidup sehat. Yes, siapa lagi kalau bukan Mas Ade Rai. Hari ini aku bakal workout dan pastinya aku bakal ngobrol-ngobrol seru bareng Mas Ade Rai seputar diet, health, and fitness. Let's go! Nah, ini namanya Rai Fitness Bandung. Halo Mbak. Rai Fitness Bandung. Nah, guys, di sini ada coffee shopnya. Keren banget ya desainnya. Nah, di sini ruangan kardionya, ada treadmill, cukup lengkap ya alat-alatnya, dan ada mesin-mesin juga. Alat-alatnya lengkap banget guys. Yuk kita ke sana. Nah, di belah sana ada area outdoornya. Keren banget ya suasananya tuh Bali banget. Jadi kita serasa ada di Bali gitu. Nah, di sini ada ruangan outdoornya, ada belter rope, bisa buat functional training. Lalu ke atas ini area lebih ke free weights ya. Ada mesin juga dan squat rack buat latihan kaki. Halo. Nah, di belah situ ada kafenya. Kafenya makanan-makanan sehat semua. Kalian bisa, jadi kalau abis gym lapar atau sebelum gym lapar, kalian bisa tinggal order makanan di sini, semuanya makanan sehat. Asik banget kan? Yuk kita ke atas. Nah, di sini ruangan kelasnya. Di sini area body assessment areanya, jadi kalian di sini ada mesin alat pengukurnya ya, dan kalian bisa cek komposisi badan kalian di sini. Di sebelah sini ruangan spinning class. Ya, banyak banget sepedanya. Oke guys, sambil nunggu Mas Ade, aku mau workout dulu di sini. Yuk, let's go. Nah, sekarang aku ganti sama grip yang ini buat close grip. Halo Sally, Mas Ade. apa kabar? Baik. Gimana? Kok bisa workout nih? Oh iya, oke dah. Mas Lagi Ade. latihan kaki ya? Iya. Ya. Sebelum kita ngobrol-ngobrol, aku Boleh. punya satu pertanyaan nih Mas Ade. Oh iya, oke. Nah, kalau aku tuh pengen building glutes ya Mas Ade, tapi nggak mau terlalu kena ke paha. Gerakannya apa tuh Mas Ade? Oke, baik. Jadi sebenarnya memang bagaimanapun juga pada saat kita melakukan aktivitas untuk melatih pengencangan otot bokong ya gitu ya, glutes kita, pasti kita akan melibatkan paha kita. Paha. Nah, cuma mungkin kita bisa bermain di sininya dengan cara
kalau setiap kali kita melakukan gerakan, terutama compound movement, gerakan yang melibatkan lebih dari satu otot, melibatkan lebih dari satu persendian. Ada namanya primary, ada yang namanya secondary. Nah, gimana caranya kita supaya biar primary-nya lebih banyak adalah otot yang kita targetkan. Nah, nanti jadi berarti pahanya jadi secondary maunya gitu kan? Contoh misalnya kayak di sini aja deh yang gampang ya. Ini misalnya seperti lagi. Ya, oke, nggak masalah. Sebenarnya hanya dengan merubah stance aja sebenarnya udah bisa pengaruh. Contoh misalnya kayak normal seperti ini kan biasa ya. Nah, ini kalau teman-teman lihat ini kan kondisinya normal biasa ya. Nah, ketika Sally melakukan aktivitas ini, otomatis mayoritas yang akan kena adalah kebanyakan primary-nya pasti adalah si quadricepsnya ya. Yang secondary-nya malah glutes-nya kan. Betul kan? Nah, tapi ketika misalnya ceritanya ini agak dibuka dikit, ya agak dibuka dikit sedikit. Nah, ini posisi kaki sama ini dia harus sama. Jadi kalau kakinya mau dilebarin gini, dianya ikut lebar. Kalau kakinya mau rapet, dianya ikut rapet. Ini di sini supaya biar sama. Karena yang nggak boleh satu di sini, ininya ke sini ya. Jadi ininya ikut. Jadi dengan kalau posisinya kita lebarin, otomatis nanti yang kena adalah banyaknya bisanya inner thighs. Inner thighs kenanya nanti baru kenanya juga glutes juga. Nah, tapi dengan hanya menurunkan dari bawah, kita naikkan ke atas, otomatis glutes-nya kerjanya lebih besar. Tapi ketika kita turunkan, nanti yang kenanya quadricepsnya lebih besar. Nah, jadi nomor satu adalah lebih kepada stance kita yang kita bermain. Iya. Nah, cuma ini kalau kita ngomongin di leg press. Nah, sekarang kita lakukan di Smith machine ya. Yuk, ayo. Oke. Kita lakuinnya di sini ya. Nah, makanya yang kena otomatis paha. Yang pasti kena paha quadricepsnya ya, atau bagian outer sweep atau istilahnya paha bagian luarnya ya. Nah, tapi kalau kita buka stand-nya, kita buka ke sini stand-nya ya, kita turun ke sini. Nah, waktu kita naik, kita flex at the top of the movement, kita fokusnya ke glutes-nya kita. Jadi glutes-nya pada saat turun, glutes-nya dikunci. Nah, berarti badan kita agak sedikit maju sedikit aja, twist aja ke depan dikit, tapi bukannya berarti harus gerakannya ini yang diutamakan, karena kalau bebannya berat juga kan takut bahaya di lower back-nya. Jadi oleh sebab itu cuma kita benar-benar kita rasainnya hanya di benar-benar di glutes-nya sendiri. Jadi kita all the way up, flex at the top of the movement. Ya, coba ini. Di squeeze ya? Iya, di squeeze. Cobain. Ya. Ini coba. soalnya. Iya. Tes dulu, buka dulu kakinya. Sally buka lagi, iya. Segini ya Mas Adi? Ya, sedang lah yang nyamannya. Sally nggak boleh terlalu lebar juga. Segini Sally-nya agak maju ke depan dikit. Iya, oke. Ya, jadi ketika kita maju, bebannya benar-benar ada di sini. Ya, ada di glutes. Turun dikit, iya. Nah, oke, baru flex ada top. Iya, oke. Jadi fokusnya ke glutes-nya, iya. Jadi fokusnya bukannya ke paha, tapi fokusnya benar-benar ke glutes. Ke glutes. Iya, turun lagi Jadi pelan. mind of muscle connection-nya itu ya Mas Ade ya? Muscle connection-nya ada, iya betul, iya. Tapi sebenarnya gimana pun juga, pasti yang namanya squat tetap akan melibatkan si quadriceps tadi. Tapi kita dengan memakai kayak semacam trik aja, hanya dengan berfokus kepada otot yang kita targetkan, sebenarnya hal itu bisa terjadi di mana kita memang benar-benar bisa fokus ke sana, gitu. Jadi untuk glutes dengan kaki dibuka dengan lebar, lalu kita turun, kita benar-benar rasakan di puncak gerakannya. Iya. Nah, jadi pada saat naik puncak flex ada top of the movement. Nah, pada saat itu kita tahan 1 detik aja. Jadi temponya itu ya Mas Ade. Flex, iya, tahan 1 detik, iya. Turun lagi. Flex, tahan. Jadi squeeze at the top of the movement. Sampai bergetar. Nah, iya. Oke. Berarti kalau beban sebenarnya nggak usah terlalu berat, asal si mind of muscle connection itu, jadi kita tahu otot mana yang kita fokusin dulu ya Mas Ade. Iya betul. Memang kalau kita berbicara soal beban, bagaimanapun juga pasti akan terbaik semakin bebannya lebih berat. Otomatis stres yang diterima oleh otot akan semakin bagus selama dilakukan secara terkontrol. Benar ya. Tapi kalau misalnya bilang, oh nggak perlu ya beban berat, ringan-ringan aja, ya oke juga kalau hanya dalam hal kita mastering yang namanya movementnya. Tapi begitu kita once kita udah adapt dengan movement itu, maka intensitas itu selalu pasti adalah load, pasti selalu beban. Tambahin gitu. Bebannya Tambahin harus bebannya. Jadi kalau ada istilah orang bilang 6 kali kita ngangkat itu apa? Kalau 15 kali kita ngangkat masih gampang, berarti bebannya terlalu ringan.
Nah, kalau 6 kali aja udah susah, nah berarti bebannya kurang lebih di sekitaran itu. Nah, karena kan kita mau ada terjadi di antara yang namanya kalau berdasarkan secara teoretis itu 6 sampai 12 itu terjadi yang namanya hypertrophy atau yang terjadi yang namanya muscle growth tersebut. Nah, jadi kalau saya ambilnya, kalau ambil kira-kira ya, saya di 7 rep max aja. Jadi di 7, jadi di yang ke-7 itu yang udah habis. Tapi itu berarti di set yang keberapa Mas Ade? Ya sebenarnya kalau itu sebenarnya set intinya yang utama. Set intinya. Karena untuk bisa sampai ke sana kan kita pemanasan dulu. Pemanasan dulu nah, ya. waktu pemanasan kita nggak hitung setnya. Oh, nggak hitung. Iya, kita hitung aja gini. Tapi beneran set intinya kalau kita bisa 7 reps, itu kita lakukan minimal paling nggak 3 set. Nah, itu artinya set inti yang kita optimalkan. Nah, sebelum kita sampai ke sana, kita bilang saya mau 12 dulu, saya mau 15 dulu, saya mau 10 dulu, ya silahkan aja. Bisa ya. Nggak ada masalah. Cuma problemnya orang kadang-kadang di set intinya cuma sekali. Sedangkan pemanasannya kebanyakan. Kalau saya gitu. Iya, jadi pemanasannya jangan banyak-banyak. Jangan banyak-banyak ya. Kadang-kadang nanti kalau teman-teman tahu, kalau udah biasa latihan, kita udah tahu kan beban kita segimana. Iya. Jadi berarti kita baru masuk aja kita udah masuk ke set inti sebenarnya. Kan udah nggak perlu pemanasan lagi karena kita bisa lakukan ini sebagai beberapa jenis latihan yang sudah kita lakukan. Tadi Sally kan udah leg press, mungkin jangan-jangan juga udah melakukan mungkin kickback dengan glutes juga di sana gitu ya, atau mungkin juga melakukan juga dengan gerakan-gerakan yang lain ya, misalnya hack squat dan sebagainya. Nah, lakukan ini jadi langsung udah langsung ke set inti ya Mas Ade ya. Inti, betul. Oke, siap. Kurang lebih gitu. Oke, sekarang kita lanjut ngobrol-ngobrol yuk Mas Ade. Ayo, silakan. Oke, sekarang aku udah ditemenin sama Mas Adera ini di sini. Kita bakal ngobrol-ngobrol seputar diet, health and fitness ya Mas Ade. Yeah. Mas Ade jujur aku seneng banget punya kesempatan ngobrol bareng nih, karena selama ini tuh aku udah ngumpulin unek-unek sama pertanyaan banyak dari aku sendiri maupun dari follower di Instagram, di YouTube, di TikTok ya Mas Ade ya. Nah, tapi sebelum mulai aku mau cerita sedikit. Jadi aku tuh udah cukup lama lah rutin olahraga sama ngejalanin pola hidup sehat gitu Mas Ade. Nah, awalnya sih buat aku sendiri ya, buat sendiri gitu. Set target, terus tercapai, terus set target yang lebih besar lagi tercapai. Nah, sampai pada satu titik tuh aku ngerasain hasil sama manfaatnya tuh yang besar banget gitu Mas Ade, udah ngerasain. Nah, jadi dari situ aku mulai sharing, ngajakin teman-teman untuk pola hidup sehat, mulai olahraga kayak gitu kan. Terus aku juga sering sharing kayak bahayanya obesitas ya Mas Ade ya, terus yang bahaya kalau pakai obat diet gitu. Tapi aku sempat kaget, memang banyak sih beberapa orang yang udah mulai ngikutin mau olahraga gitu ya Mas Ade sekarang, apalagi saat-saat sekarang kan udah pada sadar. Tapi ada sebagian orang juga yang beranggapan negatif gitu. Jadi kalau misalnya aku, terutama kalau aku bahas konten bahaya obesitas ya, langsung bilangnya tuh body shaming katanya gitu Mas Ade. Nah, ini tanggapan Mas Ade tuh gimana kalau tentang ini? Oh iya, tentang body shaming. Iya, tentang kalau obesitas tuh, jadi kalau kita ini tentang bahaya obesitas di-relate-nya sama oh itu body shaming gitu. Sebenarnya nggak apa-apa tuh. Ya, itu sebenarnya kayak saya membuat satu analogi yang sederhana ya, ketika seseorang ingin mengkampanyekan yang namanya edukasi atau pembelajaran atau upaya meningkatkan kecerdasan masyarakat di Indonesia, maka menjadi bodoh itu adalah nanti bisa mengarahkan kita kepada kemiskinan, kesengsaraan, atau kesusahan. Nah, kalau seandainya kita ajarin mereka dengan bilang bahayanya kemiskinan atau bahayanya kebodohan yang nanti akan bisa menyebabkan terjadinya kemiskinan, kan kita kan nggak dibilang istilahnya social shaming kan? Karena apa? Karena kecerdasan kita akan keuangan yang tinggi, gitu. Nah, kecerdasan kita akan kesehatan yang rendah. Makanya kenapa ketika kita bicara betapa berbahayanya kalau kita menumpuk lemak yang begitu banyak di badan kita, maka pada saat itu nanti kita akan mudah terserang kesakitan, tapi yang ada orang gemuk malah merasa tersinggung gitu ya. Iya, gitu Jadi kan. saya rasa itu hanya lebih kepada salah paham saja. Salah paham, ya. Jadi mungkin kembali lagi memang
dalam upaya meluruskan salah paham, makanya kenapa memang kita yang paling berusaha adalah untuk mencoba dalam hal pemilihan kata dan kalimat saja, karena niatan kita kan selalu baik adanya ya. Jadi kalau kita bilang teman-teman jangan sampai loh kita bodoh, yuk kita belajar supaya kita tidak, kalau bodoh itu nanti kita jadi tidak punya kemampuan untuk berusaha, nanti akhirnya kemiskinan dan kesengsaraan lah yang akan terjadi. Iya, betul. Nah, jadi sama juga teman-teman, bahaya loh kalau komposisi tubuh kita ternyata kadar lemaknya yang paling tinggi. Harusnya kadar lemak yang rendah. Jadi kalau 5 pemegang saham di dalam tubuh kita, saya membuat penyederhanaan ya. Cairan yang diseimbangkan, organ tubuh yang dilestarikan kesehatannya. Tulang harus kuat kalau otot dikencangkan. Nah, lemak harus direndahkan. Nah, jadi kalau kita lihat dari 5 pemegang saham ini, kita kembali lagi kepada satu, ada pemahaman tentang yang namanya segitiga antara otot, tulang, dan lemak. Nah, jadi kalau otot dikencangkan, jadi kayak tadi Sally kan rajin ya sekarang mulai latihan beban. Latihan beban, otot dikencangkan, yang terangsang kekuatannya tulang. Nah, kebalikannya loh teman-teman, ototnya nggak dikencangkan, maka yang lemah adalah tulang. Nah, usia kita semakin meningkat, usia dia terutama biasanya sejak umur 30 tahun ke atas kan terjadi penurunan aktivitas. Nah, ketika terjadi penurunan aktivitas yang dulu biasanya aktif di mana-mana, sekarang jadi lebih less aktif. Nah, pada saat itulah akhirnya ototnya lemah, maka yang berpengaruh adalah apa? Tulangnya juga ikutan lemah. Nah, ketika tulangnya ikutan lemah, berarti apa yang terjadi teman-teman? Geraknya menjadi lebih sedikit. Nah, ketika geraknya menjadi lebih sedikit, nah pertanyaannya, berarti metabolisme di dalam tubuh kita atau pembakaran kalori jadi lebih banyak atau lebih sedikit? Lambat. Jadi lebih sedikit dan lebih lambat. Nah, pada saat itu pertanyaannya, lemak menjadi naik atau enggak? Lemaknya menjadi naik. Dan ketika lemak naik, lemak itu sebagai apa teman-teman sekalian? Sebagai displaynya atau cerminan daripada kalau kita nanti tes orang yang kadar lemaknya tinggi atau orang yang gemuk, kita tes coba. Gula darahnya tinggi gak biasanya? Biasanya tinggi. Tekanan darahnya biasanya normal atau tidak? Biasanya tidak normal, tinggi juga. Trigliseridanya biasanya tinggi gak? Tinggi juga. Ada masalah gak kira-kira dengan kolesterol? Karena terjadi kronik inflamasi, tinggi juga. Nyambung semua ya Mas Ade? Terjadi gak pengentalan darah? Terjadi pengentalan darah juga. Nah, jadi teman-teman bisa lihat di sana. Obesitas itu adalah dampaknya, tapi penyebabnya itu adalah kalau teman-teman bisa tahu, kalau kita nanti telusuri lagi, akhirnya masalahnya di masalah perilaku. Apakah perilaku dalam hal kurang gerak? Satu. Yang kedua adalah kebanyakan makan. Nah, dalam hal ini biasanya makronutrisi yang dimakan kelebihan itu yaitu adalah karbohidrat. Makanya kenapa karbohidrat terus dimakan makanya yang terjadi makanya yang terjadi adalah sel nanti tidak sensitif lagi terhadap insulin. Makanya disebut dengan yang namanya resistensi insulin. Jadi resistensi insulin akhirnya menyebabkan terjadinya penumpukan lemak tadi. Apakah lemak itu sifatnya adanya kadang-kadang di sel di dalam tubuh kita, di sel lemaknya khususnya orang kenal dengan yang namanya adiposity. Nah, yang satunya lagi lemak yang juga disebabkan karena kebanyakan makan karbohidrat khususnya fruktosa, nanti lemaknya adanya di liver. Makanya kenapa fatty liver disease menjadi penyakit juga gitu. Nah, nanti dengan berbagai penyakit ini akhirnya nanti bermasalahnya dengan apa teman-teman sekalian? Dengan jantung, bermasalahnya dengan pembuluh darah, dengan stroke, bermasalahnya dengan bahkan juga bisa nanti dengan cancer dan sebagainya. Nah, inilah yang akan menjadi kalau istilahnya hari ini tuh yang disebut yang namanya komorbiditas. Ya, atau pre-existing kondisi. Tapi dalam tanda kutip orang bilang penyakit bawaan. Sebenarnya bukan penyakit bawaan. Bukan bawaan ya, tapi Mas dia yang ngambil dia gitu. Dia yang ngambil terus dia yang bawa gitu. Jadi perilaku kita mengambil mengambil ulah-ulah buruk tadi. Nah, nanti akhirnya kita membawa semua penderitaan tadi gitu. Nah, jadi kalau teman-teman paham tentang hal tersebut, jadi akhirnya teman-teman nggak perlu harus tersinggung merasa ibaratnya gemuk. Kita juga misalnya nggak tersinggung kok kalau kita miskin, diajarkan untuk menjadi lebih sejahtera. Harus paham dulu ya Mas Ade. Jadi kecerdasan kita akan kesehatan itu harus sama tingginya teman-teman dengan kecerdasan akan keuangan gitu. Makanya jadi tujuan daripada Mbak Sally ngajakin teman-teman untuk punya pola hidup sehat justru harus diterima sebagai satu motivasi bukan dikembalikan, kita malah mencari keburukan dari itu dan yang akhirnya teman-teman pun juga nanti akhirnya menang dalam sebuah perdebatan tapi kalah dalam kesehatan, apa gunanya? Gitu. Kayak kita misalnya sebagai orang yang bodoh, sebagai orang yang miskin, sebagai orang yang pola hidupnya buruk,
Lalu kita malah menyalahkan orang yang sehat, menyalahkan orang yang kaya, menyalahkan orang yang sukses, menyalahkan orang yang pintar. Tapi terakhirnya kita menang dalam pembenaran menurut kita. Iya, pembenaran Tapi diri. dalam kehidupan kita kalah. Buat apa? Nah, itu yang namanya alasan cerdas yang menjadi justifikasi pembenaran, tapi nanti akan justru mengarahkan kita untuk terus mempertahankan penderitaan kita. Ya, gitu. tuh dengerin teman-teman. Ya, Lebih sekarang itu, ya. kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Mas Oke, Ade. siap. Nah, ini sering banget ya orang-orang tuh bilang kalau mereka tuh sehari-harinya Mas Ade udah capek, terutama ibu-ibu rumah tangga yang ngerjain pekerjaan rumah tangga itu Mas Ade, kayak misalnya nyuci, ngepel, nyetrika, ngurus anak kayak gitu ya. Dan kalau laki-laki tuh misalnya aku udah ke kantor jalan kaki. Nah, mereka tuh beranggapan bahwa waktunya tuh udah habis gitu buat aktivitas itu, dan mereka tuh udah nggak ada waktu lagi, dan mereka nganggep itu adalah udah aktivitas olahraga juga. Nah, kalau menurut tanggapan Mas Ade gimana? Itu kalau aktivitas seperti itu. Jadi sekali lagi ada istilah yang mengatakan bahwa olahraga itu sesungguhnya bukan kita mencari waktu luang, tapi yang harus kita lakukan adalah justru meluangkan waktu untuk berolahraga. Kenapa kita bersedia meluangkan waktu bukan mencari waktu luang? Karena kita paham bahwa olahraga adalah sebuah metode yang harus kita anut, yang harus kita pakai untuk esensinya nanti sehat yang menjadi konsekuensinya. Nah, jadi teman-teman sekalian, sehat itu sebuah syarat. Sebuah syarat. Gitu. Nah, jadi untuk bisa sehat, ya saya harus melakukan aktivitas pola hidup sehat. Makanya saya mengatur keuangan, makanya saya mengatur makanan. Kenapa saya melakukan aktivitas olah gerak? Nah, ya dalam hal ini adalah gerak tubuh misalnya. Gerak tubuh ya. Melatih pengencangan otot jantung, melatih pengencangan otot rangka. Kenapa? Karena saya ingin menciptakan kesenangan kepada tubuh saya, sehingga tubuh saya nanti bisa memberikan kesenangan kepada saya, menjalankan fungsinya dengan optimal. Problemnya teman-teman sekalian hari ini kalau kita ngomongin, kan masalahnya teman-teman kan takut sana, takut sini, takut sana, takut sini. Karena apa? Karena fungsi organ tubuhnya nggak bekerja semuanya. Tekanan darahnya bermasalah, gula darahnya bermasalah, kepalanya bermasalah karena pusing, energinya bermasalah karena cepat lemas, paru-parunya bermasalah karena nafasnya susah, cepat ngap, capek dan sebagainya. Wajar gak akhirnya jadi kita mengagung-agungkan kesakitan, akhirnya kita berlari terus dari sana. Nah, tapi kebalikannya teman-teman sekalian, warisan daripada pola hidup sehat kan kemandirian. Apa hikmah yang bisa kita ambil dalam musim infeksi ini? Kan justru, kenapa saya nggak belajar sehat aja? Kayak ibaratnya kayak saya udah saking nggak punya uangnya sekarang hari ini, kita pikir apa yang saya lakukan ya? Ya udah deh, kenapa nggak saya belajar untuk mandiri? Pelan-pelan ya, saya kerja atau saya usaha, apa yang bisa saya lakukan ya buat meningkatkan kemandirian saya. Nah, jadi makanya teman-teman sekalian, olahraga itu adalah sebuah syarat, bukan tujuan. Sehat itu is not a destination, sehat is a fundamental requirement. Kebutuhan itu, makanya kenapa kita mesti penuhi syarat itu. Ada istilah yang mengatakan kualitas diri kita seberapa besar kebermanfaatan kita pada orang lain. Tapi kita tentu tidak akan pernah bermanfaat kalau kita sakit-sakitan. Iya. Jadi, kalau udah sakit udah nggak bisa ngapa-ngapain ya Mas Ade udah. Dan sehat itu ada istilah yang mengatakan tidak menarik selagi masih kita miliki. Baru menjadi begitu menarik pada saat dia pergi dari kita. Nah, jadi selama teman-teman masih punya sehat, makanya kenapa teman-teman masih sewenang-wenang, makan sembarangan, olahraga enggak, ngerokok masih jalan terus, kadang alkohol juga, kadang-kadang juga sebagian ada yang ketergantungan obat, atau sebagian ada juga yang menyalahgunakan obat gitu ya. Misalnya ketergantungan obat tuh bisa berarti kayak mau tidur, makan obat tidur, kalau lagi stres, makan obat stres, makan karbohidrat kebanyakan, makan obat buat menurunkan gula darah, hipertensi, makan obat buat menurunkan tekanan darah. Lalu kolesterolnya takut tinggi, akhirnya makan obat statin drugs untuk menahan kolesterol. Semua obat dilakukan, tapi yang terjadi adalah nanti mereka harus hidup dengan konsekuensi dampak samping daripada pasti obat ada dampak tersebut. Sampingnya ya. Karena obat kan racun sesungguhnya kan, gitu. Jadi racun itu kita pakai hanya untuk menekan gejala. Nah, tapi di dalam durasi kita ketika menekan gejala kan kita berusaha untuk kembali lagi yuk akar permasalahannya apa, yaitu pola perilakunya kita. Nah, jadi teman-teman sekalian, pemahaman itu adalah fondasi daripada kepatuhan. Nah, jadi kalau teman-teman nggak paham, makanya kenapa teman-teman akan selalu merasa saya nggak ada waktu buat olahraga. Kenapa saya nggak ada waktu olahraga? Karena saya harus ngantar anak ke sekolah, saya adalah ibu yang baik.
Nah, gitu. Saya nggak ada biasanya waktu buat olahraga karena saya mesti mengantar suami saya ke kantor. Saya adalah istri yang baik. Saya nggak ada waktu buat berolahraga karena saya banyak pekerjaan di kantor. Saya Banyak adalah banget, karyawan yang baik. Ya. Teman-teman boleh apapun juga menghibur diri, tapi kembali lagi teman-teman tidak akan pernah menjadi karyawan yang baik, ibu yang baik, istri yang baik kalau teman-teman nggak punya sehat. Nah, jadi sekali lagi harus sehat dulu, mau sayang teman-teman suka atau nggak suka, sehat itu adalah syaratnya gitu. Ya. Jadi mau nggak mau, ya ibarat kayak ngatur uang, ya kita juga mesti ngatur badan kita. Iya, gitu. jadi kita harus make time, sediain waktu buat olahraga 1 jam, mau 1 jam itu udah mau cukup ya, mau setengah jam, mau 15 menit, nggak ada Iya. masalah. Ya, teman-teman aja kan kenapa punya waktu selalu untuk bersembayang, berdoa, bersolat setiap hari karena teman-teman punya sebuah pemahaman Ya. akan kebermanfaatan aktivitas tersebut. Jadi Yes. saya rasa begitu pun juga dengan olahraga. Ya. Oke, sekarang lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nah, ini soal diet ya Mas Ade ya. Ini banyak banget nih yang berat badannya stuck Mas Ade. Nah, itu tuh kalau Sally pikir tuh mungkin karena makannya terlalu sedikit ya. Biasa perempuan-perempuan kan makannya terlalu sedikit, atau mungkin juga udah ketergantungan kayak pakai obat pelangsing gitu kan. Ya, pakai obat-obatan tuh banyak banget. Nah, udah gitu yang jadi pertanyaan nih, gimana buat mereka-mereka ini yang udah berat badannya stuck dan metabolismenya tuh kan jadi lambat ya Mas Ade. Jadi kayak misalnya makan banyak dikit aja cepet gemuk gitu Mas Ade. Ya terus udah gitu kalau yang biasa pakai obat-obat pelangsing gitu kan begitu nggak lepas obat langsung naik lagi. Nah yang mau ditanyain tuh gimana buat mereka-mereka ini yang udah kayak rusak seperti itu bisa back on track ke jalur yang benar tuh gimana Mas Ade benerinnya? Ya, jadi saya rasa nomor 1 ada yang disebutnya namanya swadaya atau self investigasi. Jadi kita cari tahu dulu permasalahannya apa. Ya. Karena setiap masalah daripada stucknya kita dalam mendapatkan sebuah progres pasti selalu precision and personalized. Nggak pernah one size fits all. Ya, tiap orang pasti punya beda, kesalahan yang berbeda-beda. Kesalahan Nah, makanya berbeda. kenapa kita cari tahu dulu apa ya yang saya salah selama ini gitu. Oh ternyata makanan saya terlalu bervariasi sehingga jadi akhirnya saya nggak bisa in control dengan makanan yang saya konsumsikan. Yeah. Oh ternyata saya misalnya melakukan satu kegiatan aktivitas yang ternyata aktivitas tersebut malah tidak mendukung saya. Contohnya misalnya yang paling gampang nih karena kita ngobrol sama Sally. Sally misalnya kan Sally lari maraton juga nih ceritanya gitu nih. Nah, kalau maraton dijadikan sebagai hobi buat Sally nggak ada masalah. Kadang-kadang Sally maraton mungkin misalnya 3 bulan sekali atau 2 bulan sekali lah, atau bahkan setahun sekali gitu ya. Tapi ada orang yang kerjaannya dia larinya mungkin ya bukan maraton dalam arti 42 kilo ya, tapi anggap aja deh dia sering lari, anggap aja misalnya lari itu bisa sampai puluhan kilo aja deh gitu ya misalnya gitu ya. Nah, dan itu dia lakukan bisa seminggu 3 kali atau seminggu berapa kali gitu ya. Nah problemnya di sisi lain dia kepengen mempertahankan masa otot dia. Nah hal itu nggak terjadi kenapa? Karena kalau kita berbicara lari, kita berbicara indikator daripada kita berlari itu kan adalah durasi, waktu, dan jarak tempuh. Ya. Itu yang dijadikan sebagai prestasi kita. Ya. Nah tapi ketika kita mau punya badan yang bagus dan sehat, berarti indikatornya atau parameternya kan adalah si komposisi tubuh. Nah problemnya adalah ketika kita mau berfokus kepada sebuah performance, kita secara tidak langsung kita kadang-kadang mengorbankan komposisi tubuh tersebut karena kita kepengen mendapatkan prestasi atau mendapatkan satu hasil outcome di performance tadi. Nah jadi bisa bayangkan kalau teman-teman 60-80% maksimal daripada detak nadi kita per menit itu kita pakai buat bakar lemak. Tapi begitu lewat dari 80% dia akan pakai bakar otot otomatis ya kalau teman-teman tahu. Jadi kalau heart rate-nya tinggi bakar otot ya? Iya dia akan bakar otot. Nah jadi maksud saya kalau dia durasinya terlalu lama waktu dia melakukan aktivitas cardio exercise, wajar saja kalau seandainya badan akan menciptakan kecerdasan sendiri, itu namanya homeostatis, dengan mengambil ototnya untuk dijadikan tenaga. Nah makanya ketika kelar, loh kok saya ototnya berkurang, padahal saya udah rajin loh olahraga. Nah karena olahraga yang dilakukan ternyata adalah olahraga atau vehicle yang berbeda dengan destinasi yang berbeda.
Nah, jadi kalau tujuannya mau jadi pelari maraton tadi bagus, karena dia nanti durasinya juga waktunya jadi lebih punya waktu yang lebih singkat, lebih cepat ya. Lalu juga mungkin targetnya untuk mau puluhan kilometer lebih tambah lagi. Iya, jadi target lari tercapai. Tapi target badan nggak tercapai gitu. Nah, jadi makanya pada saat kita berbicara target badan, kita harus strateginya sesuai dengan target badan tersebut. Kalau berbicara target lari harus sesuai dengan target lari. Karena banyak orang juga, contoh misalnya fighter, dia malah latihannya supaya badannya bagus, tapi pas fight taunya kalah. Nah, kan dia bingung gitu. Nah, karena waktu fighting persyaratannya, requirement-nya kan dia butuh kayak functional training atau skill, skill koordinasinya dia, strength and condition dan sebagainya. Tapi ini malah berfokusnya hanya cuma kepengen mau ototnya gede gitu. Nah, jadi tidak sejalan. Ya, jadi bukannya salah, tapi memang harus disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Nah, jadi itu kalau kita berbicara yang namanya self investigasi. Benar gak sih saya kepengen turun berat badan? Selama ini apa yang saya lakukan? Ternyata saya makannya terlalu banyak. Itu satu. Jadi kalorinya berlebihan padahal sumbernya udah tepat gitu. Kedua, misalnya ada sebagian teman-teman kadang-kadang misalnya ketogenic diet misalnya. Taunya konsumsi karena saya boleh lemaknya tinggi. Nah, sedangkan teman-teman malah loading fats. Padahal lemaknya sendiri yang dimaksud adalah harusnya kan lemak-lemak alami yang sebenarnya datangnya secara alami juga. Misalnya kita makan steak, protein kan ada lemaknya. Kita makan ikan ada lemaknya. Kita makan ayam ada lemaknya. Kalaupun kita makan tambahan-tambahan dikit misalnya alpukat dan sebagainya boleh. Itu pun juga karena kita tetap aware bahwa 1 gram lemak itu mengandung 9 kalori. Jadi kita sadar, oh iya kalorinya banyak. Jadi yang kita mau kan fat loss. Jadi fat burning terjadi akan optimal kalau yang di burning itu adalah fat yang kita kandung di badan kita. Tapi kalau fat burning itu yang dibakar adalah justru gara-gara kelebihan lemak yang kita makan, kita rugi dong. Yang dibakar yang dimakan ya, Mas. Ada bukan yang dimakan gitu. Dan yang kedua kadang-kadang strategi misalnya teman-teman yang fasting contohnya. Jadi waktu fasting udah ngelakuin berapa jam, tapi pas buka makannya seenak-enaknya aja. Itu nggak boleh ya, harus ada aturannya juga ya. Ya sebenarnya bukan nggak boleh, tapi kan balik lagi kayak contohnya misalnya teman-teman kan kerja keras, akhirnya dapat komisi, dapat gaji, dapat apa. Tapi begitu punya uang banyak, teman-teman juga hambur-hamburinnya lebih gila lagi. Iya, itu ya percuma aja kalau kayak gitu. Iya, nah kalau teman-teman urusan uang kan teman-teman udah ngerti. Jadi ibaratnya saya akan jadi bertambah kaya penghasilannya atau net worth saya kalau seandainya saya punya sesuatu, saya alokasikan untuk hal yang misalnya saya punya uang, saya beliin tanah. Nah, tanahnya kebetulan nanti bisa naik harganya. Berarti kan uang saya jadi meningkat. Atau misalnya saya punya uang, saya belikan emas. Emasnya ternyata jadi bisa meningkat, padahal emasnya bisa saya pakai juga buat perhiasan, misalnya kayak gitu. Saya beliin rumah misalnya, ternyata harga rumah jadi meningkat, jadi naik gitu. Tapi di sisi lain sama teman-teman beliin branded stuff kan semuanya kan, mulai dari tas, mulai dari baju, sepatu dan sebagainya. Ya otomatis ya nggak apa-apa ya kalau dipakai ya. Tapi maksudnya kalau ceritanya nggak dipakai, berarti teman-teman kan salah strategi. Nah, maksud saya dalam hal kita udah melakukan intermittent fasting, bayangin teman-teman lakukan intermittent fasting misalnya 5-2. Jadi 5 hari fasting, 2 hari libur. Pas 2 hari libur kita malah makan segila-gilanya. Akhirnya yang 5 harinya yang bermanfaat harus membayar si 2 hari tersebut. Makanya teman-teman nggak ada progres kemajuan. Nah, makanya stucknya ada di sana. Atau apalagi yang lain, teman-teman bilang saya udah latihan beban, saya udah cardio. Nah, itu banyaknya Mas Ade, itu banyak juga loh yang udah latihannya gila-gilaan ya. Udah olahraganya keras, katanya makannya tuh sedikit, tapi berat badannya stuck gitu. Mas Ade, itu nanti kenapa? bisa ditanya juga latihan kerasnya seperti apa. Pas nanti saya ikutan latihan, ternyata kok dia nggak ngerasain otot yang dia targetkan. Dia latihan, dia nggak ngerasain otot yang dia targetkan, tapi dia hanya menjalankan assignment atau tugas, hanya menjalankan main apa sih? Betul, asosiasi namanya. Jadi asosiasi di kepala kita tuh, saya udah latihan pokoknya 1 jam. Harus ini selesai ini program ini saya selesaiin semua. Dia menyelesaikan program. Tapi yang dia lupa adalah dalam sebuah latihan bukan berapa lama kita latihan, bukan berapa berat kita angkat, bukan berapa kali repetisi yang kita lakukan, tapi berapa besar stres yang diterima oleh otot yang kita targetkan. Jadi kita bisa gak ngerasain itu. Makanya kenapa tadi
Sally bilang ada berbagai terminologi seperti misalnya mind and muscle connection. Lalu ada terminologi yang namanya time under tension. Jadi time-nya itu bisa lebih panjang nggak dibandingkan dengan 1, 2, 3 temponya cepet aja. dimainin. Temponya dimainkan. Gitu ya. Udah itu membayangkan asosiasi waktu kita dorong, waktu push up atau otot yang bench press, otot yang kerja apa, dan pada saat itu misalnya tulang belikatnya dikunci gak sehingga kita benar-benar ngerasain otot yang kita targetkan. Waktu kita dorong cepat, kita di puncak gerakan kita tahan, turunnya bisa pelan nggak? Waktu kita dorong itu kita membayangkan kayak kita menekan sesuatu ke lantai, misalnya waktu kita push up misalnya, bukannya kita mendorong badan ke atas, tapi yang membayangkan adalah menekan lantai ke bawah misalnya. Waktu kita squat, bukannya kita membayangkan kita menaikkan badan ke atas, tapi kita membayangkan menekan lantai ke bawah. Nah, jadi asosiasi tersebut itulah yang akan membuat perbedaan antara satu latihan dengan latihan lain. Jadi teman-teman sekali lagi, jangan pernah kecil hati dengan bilang bahwa saya udah kerja keras, saya udah melakukan hal ini, tapi kok nggak ada hasil. Selalu kalau nggak ada hasil, pasti selalu ada room yang kita bisa improve. Gitu. Ya harus terus belajar ya Mas Ade. Jadi jangan pernah kecil hati, selalu pasti kalau badan sudah beradaptasi juga, makanya kenapa dia butuh adaptasi baru. Gitu, makanya kenapa harus dirubah lagi. Iya, berarti ada sesuatu yang udah terbiasa, kita coba rubah. Satu-satunya yang bikin kita terbiasa dan selalu maju itu, kalau perbedaannya latihan sama diet, itu perbedaannya di sana. Kalau latihan, kalau kita monoton, biasanya kita stuck. Jadi harus bervariasi. Jadi gerakannya itu terus, reps-nya itu terus, bebannya sama terus, itu nggak boleh ya Mas Ade, harus ganti. Iya, maksudnya kalau udah biasa kan udah ketambah kuat, berarti kan bebannya ditambah. Harus di-challenge lagi. Nanti kalau kita udah biasa dengan satu sudut, kita bilang saya mau coba sudut lain, kenapa tidak gitu ya? Ya boleh aja variasinya. Jadi kelebihannya daripada latihan itu adalah variatif, bagus. Tapi kelebihannya daripada diet justru monoton, itu yang bagus. Kenapa saya bilang kalau diet monoton bagus? Karena biasanya kalau diet kita kebanyakan pilihan, makan ini, makan itu, makan ini, makan itu, biasanya bingung. Biasanya kita kebanyakan pilihan, akhirnya kita nggak akan mendapatkan steady results atau progress. Gitu ya. Tapi kalau orang yang biasanya progresnya bagus, pasti teman-teman coba lihat, pasti makannya itu aja. Iya, itu benar kan? Makan itu aja. Iya, emang itu maksudnya aja. Kita juga suka ya makannya. Nggak apa-apa, misalnya contohnya saya makannya ya udah dada ayam, dada ayam, nasi merah ya udah nasi merah, ubi ya udah ubi, sayurnya direbus ya udah sayurnya, konsisten itu namanya gitu. Nah jadi kayak monotoni itu atau kemonotonan itu di diet dibutuhkan. Bagus ya, dibutuhkan ya. Tapi di dalam latihan kebalikannya, membutuhkan variasi, kombinasi, rotasi. Iya. Oke. Ya, thank you Mas Ade. Nih lanjut ke pertanyaan yang keempat nih. Nah ini pertanyaan 1000 umat yang hampir tiap hari ditanyain nih Mas Ade. Gerakan cara mengecilkan tuh banyak banget Mas Ade. Jadi aku tuh udah sering yang sharing gitu ya, misalnya nggak ada yang namanya spot reduction, tapi masih aja banyak yang nanya misalnya gimana cara ngecilin paha, gimana cara ngecilin perut, cara ngecilin lengan, pipi kayak gitu. Tapi saya pengen pahanya aja gitu, pengen perutnya aja kayak gitu. Nah terus kan banyak juga tuh konten-konten Mas Ade yang sharing ya, tutorial gerakan cara mengecilkan ya satu titik itulah. Nah ini coba minta pencerahannya dari Mas Aderai gimana gitu tentang ini. Ya jadi kalau kita berbicara terjadinya pengecilan itu lebih kepada bahwa kita bisa definisikan pengecilan itu apa ya, tapi anggap aja pengecilan dalam arti asosiasi yang positif. Jadi artinya terjadi pengecilan, artinya terjadi pengencangan otot, terjadi pengurangan lemak, makanya dia jadi kecil tapi jadi kencang. Kayak badannya Sally. Jadi kecil tapi mungil tapi kencang gitu. Nah itu sesuatu hal yang bagus. Itu sebenarnya lebih kepada kayak end results-nya aja. Jadi outcome-nya seperti itu. Tapi untuk Sally bisa jadi badannya kecil dan langsing dan kencang, itu kan ada berbagai akumulasi. Itu kan adalah berbagai kombinasi aktivitas yang dilakukan oleh Sally terus menerus akhirnya berakumulasi. Apresiasinya adalah si kecil itu tadi. Paham nggak maksudnya? Nah jadi kalau teman-teman bilang bahwa jawabannya adalah saya lakuin ini tiba-tiba jadi kecil, ya mungkin tidak sesederhana itu. Gitu. Tapi kalau misalnya contohnya paling gampang,
kalau saya latihan perut, ototnya dikencengin, berarti saya perutnya bisa kecil. Jawabannya iya, tapi ada proses lainnya di sana. Satu, ototnya dikencangkan, maka otomatis lean body mass kita akan lebih banyak, cc di dalam tubuh kita lebih banyak, kita pasti akan bakar gula, kita jadi boros gula, kita jadi punya jatah. Penyimpanan gula lebih banyak. Dengan ototnya banyak juga kita bisa mengintercept yang tadinya makanan yang kita makan harusnya disimpan di dalam sel lemak, akhirnya kepake sama otot kita. Nah, jadi begitu hal itu terjadi, otomatis lemaknya jadi lebih kecil nggak? Iya, lemaknya jadi kecil. Ototnya jadi lebih kencang nggak? Iya, ototnya jadi lebih kencang. Makannya juga, tapi kan harus dijaga ya Mas Ade ya. Jangan gerakan-gerakan gitu, tapi makan tetap aja. Jadi kalau istilahnya orang bilang, selama kita menjawab dengan lompat ke dalam sebuah kesimpulan, jawabannya iya. Yaitu adalah bahwa sit up jadinya bisa jadi langsing. Jawabannya iya, betul. Jawabannya tapi begitu iya, dia cuma sit up aja, tapi habis itu donatnya tetap dimakan gitu, atau misalnya bubur, ya misalnya yang lainnya tetap dilakukan, ya mungkin nggak terjadi. Bukan salah sit up-nya, salah aktivitas-aktivitas lain yang masih dilakukan gitu. Jadi Mbak Sally katanya kalau latihan misalnya glutes itu tadi ya, misalnya kita lakukan misalnya squats dengan Smith machine, atau mungkin sebagian ada yang suka hip thrust, sebagian ada yang suka leg press dan sebagainya. Itu katanya kakinya bisa kecil dan kencang ya. Jawabannya iya, tapi jawabannya tidak sesederhana itu, karena banyak kombinasi aktivitas-aktivitas lain yang saya harus jelaskan kepada teman-teman untuk akhirnya terjadilah si kombinasi tersebut itu dan dilakukan terus-menerus, akhirnya berakumulasi dalam waktu tertentu. Nah, apresiasinya baru itu tadi yang teman-teman bilang. Gitu. Jadi kalau teman-teman tahu ibaratnya, kalau saya jualan mobil saya jadi kaya ya. Iya, kalau jualan mobilnya mungkin 100 mobil. Iya, tapi kembali lagi teman-teman sekalian, makanya kenapa selalu butuh edukasi ya. Saya dalam hal ini juga apresiasi sama Sally juga, yang dengan berbagai cara ya mengedukasi orang, mungkin dengan cara yang menghibur, kadang dengan cara yang straight to the point, atau mungkin dengan caranya mungkin dengan menggunakan cerita-cerita atau apa ya. Nah, itu saya rasa itu satu hal yang sangat baik. Kenapa? Karena gimana pun juga kalau teman-teman nanti teredukasi dan paham, nanti percaya deh teman-teman dalam proses menjalankannya itu pasti jadi lebih enak gitu, karena ada sebuah pemahaman, understanding di baliknya gitu ya. Tuh. Nah, ini pertanyaan yang terakhir yang paling populer. Kalau cewek-cewek nggak mau latihan beban karena takut berotot. Ya, sekarang banyak sih yang udah mulai mau latihan beban ya, tapi masih banyak juga Mas Ade yang aduh gua mah latihan bebannya ya nggak mau gitu, nanti takut berotot gitu. Nah, emangnya bikin otot tuh segampang itu. Nah, tapi coba penjelasannya dari Mas Ade gimana? Mungkin ginilah, ada beberapa cara untuk berinvestasi yang sudah sangat populer, yang nggak tahu sekarang ya, tapi kalau dulu katanya salah satu investasi yang populer itu kalau misalnya berbisnis itu komisinya gede kalau misalnya dia bermain misalnya di properti gitu misalnya. Contoh anggap aja seperti itu. Komisinya lebih besar nih di properti dibandingkan dengan misalnya di bidang lain. Misalnya ini contoh nih, karena saya harus memberikan contoh karena kecerdasan akan keuangan teman-teman gede dong. Benar ya? Kayak contohnya misalnya tadi saya bilang, kalau saya punya uang misalnya 500 juta, mendingan saya beliin tanah atau mendingan saya beliin mobil? Coba saya tanya waktu teman-teman bilang, mendingan saya beli tanah kan, kayak gitu kan. Nah, artinya maksud saya berarti teman-teman berinvestasi di properti kan, berarti kan? Bukan diinvestasi di otomotif tadi kan, maksud saya gitu. Pertanyaan saya, kenapa teman-teman berinvestasi di situ? Karena komisinya gede di sana, apresiasinya besar di sana. Jadi artinya nanti itu harganya jadi meningkat. Nah, saya katakan sama teman-teman sekalian, kalau kita latihan beban, itu tuh komisinya tuh segede itu. Teman-teman. Gitu. Kenapa? Karena otot yang kita latih, dia yang akan menjadi mesin pembakar kalori di badan kita. Punya jatah makan lebih banyak ya Mas Ade? Punya jatah makan jadi lebih banyak. Teman-teman, ya contoh teman-teman saya kasih contoh yang gampang lagi, yang mudah. Kalau motor cc-nya 125 sama cc-nya 250. Kalau sama-sama diisiin bensin, kira-kira tidak perlu dibawa jalan, cuma dipanasin aja tiap hari, yang habis duluan bensinnya yang mana? Yang 250 udah pasti. Kenapa hal itu terjadi? Karena mesinnya banyak, dia butuh energinya yang besar. Otot kita adalah salah satu organ di tubuh kita selain otak yang requirement atau persyaratan untuk membutuhkan energinya atau pembakaran kalorinya paling besar. Dan otot kita
skeletal muscle kita itu jumlahnya ada 60% di badan kita. Wih, Otak ya. itu 2%, tapi dua-duanya CO2 itu, otak dan otot itu dia requirement-nya hampir mayoritas tenaga kita habisnya buat itu. Nah, jadi kalau teman-teman rajin latihan otot, maka teman-teman untuk kelebihan makanan dan disimpan di dalam sel lemak itu, potensi tersebut menjadi berkurang. Iya. Makanya kebakar lagi. Makanya kenapa wanita rajin latihan otot menjadi lebih langsing. Ya, jadi Pria latihan otot menjadi lebih atletis. Yes. Jadi otot itu pasti akan selalu memberikan secara natural alami ya. Kalau kita lakukan dengan natural, dengan cara yang benar, baik dan benar, maka teman-teman akan memiliki yang namanya komposisi tubuh yang seimbang. Bukan cuma secara visual penampilannya lebih baik, tapi juga secara kalau kita bicara kualitas kesehatan kita juga akan meningkat. Betul. Gitu. Nah, jadi kalau teman-teman bilang saya nggak mau berotot, ya seperti saya katakan tadi. Pemikirannya gini, kalau berotot tuh kan berotot yang gede gitu ya. Ya itu tadi teman-teman kan mungkin kan kebanyakan melihat orang mungkin kayak orang-orang yang menyalahgunakan obat, on drugs, sehingga jadi ototnya kayak berlebihan dan sebagainya. Di sisi lain juga teman-teman juga mungkin salah pahamnya, kembali lagi otot itu seperti uang. Dia meraihnya atau mencarinya tuh susah. Tapi buangnya gampang. Nah, jadi kalau teman-teman latihan ikutan sama Sally sama saya buat membentuk otot, 3 bulan, 6 bulan latihan, bahkan sampai setahun baru jadi itu ototnya. Harus sabar. Tapi nanti 2 minggu, 3 minggu, sebulan kita hancurin segampang itu loh. Jadi kayak uang, kita cari 6 bulan, setahun untuk bisa dapetin uang dalam jumlah tertentu. Tapi ajak saya sama Sally buat kita habisin uangnya dalam 1-2 hari. Hambur-hamburin habis deh. Cepet ya. Jadi kembali lagi teman-teman, otot kita itu adalah justru kalau istilahnya pandu daripada metabolisme di dalam tubuh kita. Nah, jadi kalau orang bilang, oh metabolisme saya lambat, metabolisme saya cepat, itu tergantung daripada otot. Dari otot itu. Jadi kalau dia bilang lambat karena genetik, salah. Dia lambat karena jumlah ototnya sedikit. Betul. Metabolisme cepat karena jumlah ototnya banyak. Dan ngebangunnya tuh bener butuh waktu tahunan ya Mas Ade, nggak segampang itu. Misalnya, aduh Mbak aku udah latihan beban udah berapa lama Mbak? 3 bulan. Oh baru 3 bulan gitu. 3 tahun juga maksudnya nggak sesederhana itu. Betul. Gitu, nggak secepat dan mungkin itu. juga satu hal yang mungkin saya bisa mungkin sekedar hanya cuma apa ya namanya, bukan curhat, tapi curhat dalam arti positif bercerita aja bahwa teman-teman sekalian, justru karena juga saya rajin melatih otot saya, akhirnya jadi saya punya tulang yang cukup kuat yang memungkinkan saya untuk terus aktif bergerak. Jadi dari dulu sampai sekarang aktivitas gerak saya nggak berbeda. Ya saya mungkin tambah tua sih ya. Saya makin lama pasti kita akan tambah tua secara kronologis, tapi secara biologis dan psikologis kita bisa reverse penuaan metabolic age itu ya Mas Ade ya, kalau di kita bisa menghambat proses penuaan tersebut. Nah, itu satu hal yang menurut saya satu hal yang sangat baik, dan itu yang mungkin yang saya alami. Kan saya udah mau 52 tahun kan. Udah awet muda banget loh Mas Ade, bener. Bersyukur artinya selama ini saya juga bersyukur tidak, kalau istilahnya itu tidak disusahkan oleh kesakitan yang dialami oleh kebanyakan orang yang berumur di usia yang sama. Misalnya sakit ketergantungan lutut, obat, misalnya tekanan darahnya tidak normal, misalnya mungkin harus makan obat kolesterol, misalnya punya masalah dengan pengentalan darah dan sebagainya. Masalah-masalah metabolic syndrome atau yang dikenal dengan masalah-masalah metabolic disease gitu, yang disebabkan karena olah perilaku. Nah, dengan saya melakukan hal ini, akhirnya saya bisa terhindar dari hal tersebut. Dan saya bisa menjadi tuan rumah yang buruk bagi sebuah kesakitan, tapi tuan rumah yang baik bagi sebuah kesehatan. Nah, bukankah itu sesuatu hal yang menyenangkan teman-teman sekalian? Nah, jadi kalau teman-teman punya kecerdasan yang tinggi akan keuangan, ketika teman-teman melihat orang yang sukses, kan teman-teman harusnya belajar dan termotivasi. Begitupun juga ketika teman-teman punya kecerdasan akan kesehatan. Begitu melihat orang yang sukses seperti Sally punya YouTube channel, punya Instagramnya, dia bercerita tentang kesuksesan atau keberhasilan Sally membuat badan kok I feel much better, I feel stronger, I look better dan sebagainya, kan harusnya jadi motivasi dong teman-teman. Kok malah cari yang salah. Jadi saya rasa bukan hal yang bijaksana. Ya, harus konsisten. Aduh, makasih banget ini. Nah, terakhir nih ada 5
Oke. follower aku nih Mas Ya, Ade. siap. Mas Ade tinggi, berat badannya berapa? Ya, untuk kalau tinggi badan normal dari zaman dulu nggak berubah-ubah ya, 183 ya sentimeter. Tapi kalau berat itu fluktuatif tergantung saya mau kemana gitu. Berat saya kurang lebih sekitar antara 95 sampai 100. Oh, jadi Kalau 95 sampai 100. iya, jadi kalau makannya udah banyak banget sampai malam tidur saya bisa 99 sampai 100. Tapi kalau pagi bangun saya udah 96 lagi. Ya, langsung turunnya ini ya. Iya, turunnya banyak, kurang lebih sekitar 3 kiloan lah. Iya, saya tiap kali, jadi kalau nanti teman-teman kapan-kapan saya bikinin ya di Insta Story. Jadi pagi Iya, tuh, saya pasti pada 96, tahu. sore 99, besok pagi lagi 96 lagi. Ya, jadi Langsung sekitar turun segitu. lagi Iya. dia ya. Tapi kalau berat ideal saya dalam tanda kutip idealnya ideal gitu sebenarnya kalau kayak saya tanding itu kan di light heavyweight. Jadi berat saya tuh Light heavyweight. jadi berat saya itu di kisaran 85-87 lah. Harus Iya. nurunin ke 85 87 Ya, ya. tapi gampang nurunin. Gampang Udah tinggal sekali sih. makannya aja ya di iniin ya. Iya, saya sih bisa turunin 5 kilo sampai 10 kilo itu Itu mungkin dalam ditambah waktu kardio 1-2 nggak, Mas minggu Ade? aja sih. Enggak Ditambah- cuma makannya aja diatur. Makannya aja kalorinya di iniin ya. Iya, iya. Jadi kelebihannya kita punya otot banyak ya teman-teman ya, kita Gampang. bisa mengontrol naik dan turunnya berat badan. Gitu ya. Jadi udah tahu ya harus makan Iya. apa, mau turun segini makannya gimana. Iya, nanti kapan-kapan kita boleh bikin games teman-teman. Ya kita tentuin tanggalnya mau segini. lagi ya. Nanti kita kira-kira dalam 3 hari Iya, saya iya. turun berapa kilo. Seru pasti. Nah, terus Mas Ade body fatnya berapa? Ya itu tadi, kalau body fat saya ketika di bawah 90 kilo, waktu Nah, saya itu di bawah berapa? 90 kilo, body fat saya di sekitar Sekarang? 5-7%. Tapi kalau di atas 90 kilo, biasanya berat saya di sekitar 10%-an. Ya berat. Ya kalau sekarang udah sampai 100 kilo, mungkin beratnya mungkin bisa 10-12% kali pada lemak. Persen kayaknya lebih under deh. Segitu Segitulah. ya? Iya, segitulah Iya. kira-kira. Nah, muscle mass berapa persen? Oh, saya nggak pernah itu kalau Nggak itu. pernah itu. Mas. Iya. Tapi ya memang nggak ada yang akurat sih ya Mas Ade kalau Ya misalnya kalau muscle ukur-ukur mass kayak gitu. kita susah sih sebenarnya karena Iya, kan kebutuhan dari kita. mesin Iya gitu kalau ya. kita kan balik lagi kita kalau bisa ya optimal aja kalau itu gitu. Iya, Nah, iya. Jadi menghitung muscle mass itu sebenarnya bukan sesuatu yang Yang harus yang mudah gitu. Jadi Iya. banyak apa ya banyak angle-angle atau pertimbangan-pertimbangan kenapa jadi orang nggak berfokus ke sana gitu. Iya. Karena kan kita sebisa mungkin ya kalau bisa tingkatkan ya tingkatkan. lihat dari ininya aja fisiknya gimana Iya, ya Mas betul, Ade ya benar. Betul sekali. Hobi Mas Ade selain olahraga apa? Selain angkat beban, pengen Iya. tahu. Ya sebenarnya hobi saya sebenarnya umum sama kebanyakan orang lah Iya, ya. Hobinya apa? pasti kan nonton, sama hobinya Oh, mungkin nonton. dengerin sesuatu Baca ya? gitu. Iya, saya senangnya baca, tapi bacanya biasanya pakai audio. Yang pakai audio iya, itu ya Mas Ade audiobook. cerita ya? Iya. Atau kalau seandainya nonton juga, saya suka nonton film yang mungkin either dokumenter atau misalnya edukasi gitu. Ya atau ya mungkin oke lah misalnya nonton film atau apa. Cuma Iya. memang tantangannya hari ini ya kalau saya masalahnya kan kalau kita harus nonton film series misalnya gitu ya di TV apalagi ya sekarang ya. Terutama teman-teman yang mungkin punya channel-channel sendiri. Korean tuh. Iya, Begadang. tantangannya itu adalah waktunya habisnya terlalu banyak. Udah ngantuk sih kalau Iya, kita jadi ya kayaknya Mas Ade. jadi iya bukan masalah ngantuknya sih, tapi lebih kepada masalah kalau saya bilang saya harus selesaiin 25 episode gitu misalnya ya kan. Berarti kan satu episode misalnya 1 jam, berarti saya habis 25 jam untuk menghabiskan sesuatu yang kalau seandainya bayangin 25 jam itu saya habisin buat saya nonton film edukasi. Iya. Saya kan tambah pinter lagi Iya. gitu. Tapi kalau Iya seandainya nggak menarik. seandainya Iya. saya hanya nonton cerita orang lain sama gitu, sama saya. ibaratnya sayang gitu ya. Tapi ya bagi sebagian orang kan hiburan ya itu Iya. ya. Tapi menurut saya nggak apa-apa. Tapi Iya. ya, Bagi Mas Ade lebih seneng nonton yang dapat sesuatu ya Mas Ade. iya kalau menurut saya gitu Iya, sih. membaca-baca. Iya. Nah, ini terakhir nih, makanan favorit Mas Ade yang bukan makanan Es krim. sehat. Es krim. Makannya tapi berapa ini lama-lama sekali? Ada Banyak ini. sih saya suka. Iya. Waduh, Kalau es krim saya suka. boleh deh. Iya. Saya paling suka es Suka krim. apa? Coklat atau apa? Sukanya karamel. Oh, karamel justru. Iya. Iya, Tepatnya ternyata sea Mas salt Ade caramel. doyan es krim. Iya. Iya.
salty caramel, saya suka. Itu paling nomor 1 lah. Selebihnya yang lain ya suka juga. Baru tergantung daripada mereknya masing-masing. Iya, kalau iya. di merek apa ya nanti sukanya apa gitu. Iya. Asal makannya juga ya, maksudnya udah tahu batasannya juga ya Mas Ade. Iya, ini kan sesuatu yang menyenangkan aja bagi saya. Sebenarnya kalau ditanya Udah bakmi, fleksibel sih, ya makannya misalnya kayak udah bakmi, kue tiaw saya juga suka. Iya. Kayak coklat saya juga suka. Cuma memang kalau ditanya cheating nomor 1 paling banyak Es ya saya krim. senang pasti es krim. Nah, tapi di sisi lain kadang-kadang es krimnya juga nggak terlalu hancur-hancur banget. Kadang-kadang sorbet saya suka, Iya, matcha yang saya asam-asam suka. mah. Ya apalagi matchanya yang asli gitu. Nah, itu saya suka juga. Suka ya. Kayak sorbet yang benar-benar sorbet gitu, saya suka juga gitu. Tapi kalau beneran yang boleh nggak usah mikirin sehat atau apa, ya Karamel. saya karamel udah pasti. Tuh baru Ya, tahu. karamel atau kopi gitu. Kopi ya. Iya, jadi antara pahit tapi manis gitu. Oke Mas Ade, thank you Iya, banget ya buat thank you, sharingnya, makasih, Sally. buat waktunya, makasih Iya. banget. Iya. Pasti akan bermanfaat buat teman-teman banyak ya. Thank you. Mas Makasih, Ade. teman-teman. Oke. Dadah. Oke guys, sampai ketemu di video aku berikutnya ya. Dadah.